Halo Sobat Trader, kembali lagi nih saya Michael Yudi. Kesempatan kali ini kita mau bahas ada seringkali pertanyaan ya di grup premium tentang time frame yang baik untuk trading. Ya sebenarnya time frame itu dari M1, M5, M15, 30, H1, H4, D1, weekly, monthly, itu semua bisa kita gunakan untuk trading. Ya kita bisa jadikan patokan untuk entry posisi ataupun exit ya, close posisi, itu kita bisa gunakan time frame yang ada. Ya dalam video kali ini kita mau bahas mengenai hal itu secara detail. Oke, langsung saja mari kita bahas. Iya, oke, kita mulai Sobat Trader. Kita lihat time frame yang cocok untuk trading ya. Jadi semua time frame ya, ini defaultnya contoh di ada M1 di sini, M5, M15, M30, H1, H4, D1 weekly ya, D1 nih weekly, MN nih monthly ya, bulanan, weekly mingguan, daily ya harian. Oke, hour ini 4 jam ya. Kemudian M ini menit. Oke, kita lihat di sini. Contoh kita langsung aja contoh di chart ya. Jadi kita bisa menggunakan ya semua time frame. Jadi kita tidak terpaku hanya satu time frame ya. Misalkan kita hanya terpaku hanya di M15 atau kita hanya terpaku hanya di M30 atau hanya di H1, H4 atau daily. Tapi semua time frame bisa kita pakai untuk sebagai analisa ya, untuk entry ataupun exit. Ya, jadi kita harus perhatikan semua time frame ya. Jadi kita bisa melihat semua time frame. Memang kalau kita lihat dari M1, kumpulan dari M1 itu akan membentuk M5, kumpulan dari M5 akan membentuk M15, kumpulan dari M15 akan membentuk M30 dan seterusnya ya sampai ke monthly. Dan kita lihat memang kalau di time frame ini lebih ke kanan itu lebih valid ya, lebih valid. Saya kalau mau perhatikan yang lebih valid memang minimal di H4 ya, tapi di mulai M1 kita bisa mulai pakai juga untuk sebagai indikasi ya, untuk analisa untuk kita entry ataupun exit. Oke, kita mulai saja. Kita lihat contoh di pairs GBP USD, Great Britain Pound Sterling terhadap US dollar. Kita contoh nih grafik yang update, tapi kita lihat yang sebelumnya. Oke, kita lihat di sini contoh. Misalkan kondisi saat ini yang ini ya turun ya, yang ini turun ya. Kalau turun begini dari sudah break low ya, kita lihat di sini sudah break low, breakdown di sini kan sudah closing di bawah. Jangan kita langsung open sell. Kita lebih baik kalau memang tren turun, kita cenderung untuk open sell ya, ikutin tren ya. Trend issue of friend, just follow the trend. Tapi kita nggak langsung open sell Sobat Trader. Kita menunggu dia pullback ya, atau bahasa lainnya koreksi ya. Kita menunggu koreksi dan kita bisa dibantu dengan Fibonacci retracement. Dia ada toolsnya Fibonacci retracement. Nanti kalau video khusus tentang Fibonacci retracement, Sobat Trader bisa lihat juga di YouTube di channel ini ya, Fibonacci retracement ya. Jadi bisa di search, nanti bisa tonton khusus untuk video tentang Fibonacci retracement. Tapi kita lihat di sini, kita mau bahas tentang time frame ya. Misalkan kita lihat di sini. Kita ambil di sini ya, di sini ini simbolnya. Kita bisa insert ya, insert draw Fibonacci retracement. Klik aja sampai ada blocking begini. Contoh kita mau pakai yang kita analisa yang seputar ini ya. Kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini dia cenderung turun, tapi kita nggak langsung open sell di sini ya, di sini tidak. Kita menunggu dia pullback. Nah, pullbacknya ini kita bisa dibantu dengan Fibonacci retracement. Contoh kita klik dari swing high ke swing low ya, seperti ini ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita klik OK dulu. Oke, kita lihat di sini, kita lihat dia ini pullback koreksi itu ke level Fibonacci retracement 78,6 ya. Di sini kita lihat di sini
Nah, di level-level inilah kita bisa siap-siap untuk open sell. Nah, ini kalau penjelasan tentang langkah-langkah trading itu juga ada video sebelumnya ya. Trading Simpro ala Michael Yudi ya, itu bisa ditonton juga videonya, linknya ada di atas ya. Oke, kita lihat di sini, kita mau lihat time frame ya. Di sini kan daily ya, mungkin sobat trader nggak trading secara daily kan, kalau daily kan agak lama menunggunya, jadi bisa untuk di time frame lebih kecil. Jadi kalau misalkan kondisinya ketika dia sudah ada di sekitar level Fibonacci retracement 78,6, disinilah sobat trader siap-siap untuk open sell ya, dengan menunggu adanya konfirmasi swing high. Nah, ini video kita selalu berkesinambungan, jadi selalu menjelaskan. Jadi video khusus tentang konfirmasi swing high, swing low ada juga di YouTube channel ini. Linknya juga ada di atas. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kita menunggu di sini, kita bisa besarkan ya, bisa besarkan. Nah, secara daily ini dia belum melewati Fibonacci retracement 78,6. Closing masih di bawahnya. Jadi masih cenderung itu masih di tahap koreksi ya, di tahap koreksi. Jadi nggak berbalik jadi reversal ya, nggak balik jadi naik yang tadinya tren turun, nggak jadi berbalik naik karena masih di area koreksi. Jadi tahanan terakhir kita nih secara Fibonacci retracement itu di 78,6 ya, tahanan terakhir kita. Jadi ya di sini closing candle masih di bawahnya. Oke, kalau kita lihat di time frame H4, nah kita bandingkan di time frame H4. Kita tandain aja di sini ya, tandain vertikal di H4 ya, kita geser. Oke, kita geser di H4. Oh, di sebelumnya. Oke, di sini. Nah, di sini kita lihat di time frame H4. Kalau secara H4, maka sobat trader lihat di sini, dia sudah closing di atasnya Fibonacci retracement 78,6. Jadi kalau sobat trader hanya berdasarkan H4, maka cenderung sobat trader akan asumsi bahwa ini sudah reversal, konfirmasi dia akan naik, yang tadinya tren turun berbalik jadi tren naik gitu ya. Tapi kita lihat di sini di H4 dia sudah closing di atasnya. Nah, ini harus kita pantau. Kalau kita lihat separator, kita klik kanan, properties, kemudian kita lihat tambahin di sini ya, tick mark show period separator, ini daily. Kita lihat dia secara daily ya, kita lihat dia secara daily ya. Oke, kita kecilkan dulu misalkan di H1 ya. Oke, kita geser lagi ya. Oke, di sini ya. Nah, ini kita lihat kita secara daily. Nah, kita tandanya kan di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Ini secara daily ya, secara daily. Oke, nah kita lihat di sini kan, ini kan opening di tanggal, misalkan nih opening di tanggal 19 ya, 19 bulan 10. Oke, ini kan kalau di sini yang separator selanjutnya opening di tanggal 20-nya ya, satu hari kan. Nah, ini selama 24 jam. Ini kan time frame H1 ya, jadi ini selama satu hari. Kita lihat di sini. Oke, kalau satu hari dalam H1 pun 1 jam hourly itu sudah closing candle di atas 78,6. Kita lihat di sini kan, di 78,6. Oke, kita lihat di sini ya. Kita tandain lagi, kita geser. Nah, di sini ya, ini di atas 78,6. Tapi di H4 juga sama ya, di 78,6 di atas. Tapi kalau di daily, kita lihat di daily. Nah, di daily. Nah, kita lihat di sini dia masih closing candle di bawahnya 78,6. Nah, ini dia, kita perlu perhatikan juga time frame yang lebih kuat, dia lebih valid ya. Saya sudah infokan sebelumnya tadi, semakin ke kanan ini semakin valid ya. Jadi boleh pakai dari M1 ya, boleh juga M5, M15, M30, H1, H4. Nah, tapi kita lihat di H4 dia sudah closing candle di atasnya
Fibonacci retracement 78,6, tapi di daily masih di bawahnya. Jadi tren masih cenderung turun, sobat trader ya. Tren jadi masih cenderung turun ya secara daily ya. Secara daily tren masih cenderung turun. Jadi kita siap-siap di sini sekitar area sini kita ambil posisi open sell ya. Kita kecilkan lagi ya. Untuk entry ya, kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat misalkan di H4, kita di H4 dulu ya, di H4 dulu. Oke, di H4 dulu kan di sini ya, sekitar sini. Oke. Nah, misalkan kan kita di sini nih, di sekitar sini nih, closing daily-nya di sini. Ya, oke. Kita lihat di sini. Oke, di sini. Nah, secara H4 kita lihat dia untuk konfirmasi swing high. Kita lihat di sini ya, konfirmasi swing high-nya ini kan high-nya. Ini candle bullish sebelumnya. Jadi konfirmasi swing high kalau dia closing candle di bawahnya low bullish candle sebelumnya, itu di level 1.37673 ya, 673. Oke, kita 37673 37673. Nah, di sini ya, kita lihat di sini. Dia belum closing candle di bawahnya. Ya, di bawahnya bullish candle sebelumnya. Ini belum konfirmasi swing high. Nah, itu video tentang konfirmasi swing high swing low ada di video lainnya ya. Kita lihat. Kalau kita lihat di sini, kita geser ya. Yang ini yang biru-biru ini kita geser. Nah, kalau di H1 misalkan, di H1 kita lihat. Nah, di H1 dia sudah closing candle di bawahnya ya, level low ini ya, atau bahkan sebenarnya sudah, ini kan high-nya. Ini dia sudah closing candle di bawah low ini ya, sudah di sini. Nah, ini sudah konfirmasi swing high secara H1 ya, tapi saya sudah infokan juga sebelumnya lebih valid itu di H4 ya, di H4. Jadi kalau kita misalkan konfirmasi swing high di sini, di H1 kita sell di sini ya, memang bisa floating profit dulu ya, memang. Tapi kan targetnya adalah low sebelumnya. Dia low sebelumnya di sini nggak kena ya, di sini ya, yang ini nggak kena. Jadi belum kena TP, dia berbalik ya. Bisa jadi kan kalau sobat trader pakai stop lossnya di sekitar high sebelumnya, jadi bisa jadi nanti kena stop loss duluan ya. Tapi mungkin ini nggak kena juga karena masih di atasnya high sebelumnya, mungkin di sini kalau stop lossnya. Oke. Tapi kita lihat di sini kalau di H4 dia konfirmasi swing high, maaf ya, swing high. Oke, konfirmasi swing high-nya di mana tadi kita geser di sini ya. Ketika dia closing candle nah ini kan tadi low-nya udah berubah. Ini jadi low-nya di sini kita patokannya ya. Ini patokannya juga. Nah, di sini ya sobat trader. Nah, di sini patokannya. Ini kita bisa jadi patokannya ini jadi high yang baru ya, karena di sini belum ada konfirmasi. Nah, ini contoh kita kasih angka ya. Ini di 13748 ya, 13748 13748 ya. Salah, maaf. 137.348. Oke, di sini ya. Nah, di sini konfirmasi swing high ya. Jadi kita bisa open sell di next candle ya, di sini. Ya, di sini boleh ya, di sini. Kemudian stop lossnya adalah di atasnya. Jadi high sini, di high atasnya high sebelumnya. Di sini ya. Oke, di atasnya ya. Kemudian take profit di low sebelumnya. Low sebelumnya di sini. Low sebelumnya di sini ya. Kelihatan ya low sebelumnya di ini ya. Nah, ini targetnya sini. Ya, kita hijauin misalkan. Kita hijauin. Nah, kita hijauin, kita lihat di sini. Nah, memang sempat floating loss sobat trader ya, tapi jangan khawatir ya. Floating loss tapi tidak stop loss ya. Jadi kita lihat di sini dia floating loss tapi tidak stop loss ya. Kita belum kena stop loss, dia berbalik turun
dan akhirnya kena level take profit di sini. Nah, ini contohnya. Kalau kita hitung berapa? Untuk kalau misalkan di open buy di sini, open sell di sini. Oke, stop loss-nya itu sekitar 116 pips ya. 116. TP-nya di sini itu di 150 ya. Jadi 1 banding 1,3 lebih ya. Oke. Nah, ini kena take profit. Nah, jadi kita harus perhatikan, jadi bukan hanya satu time frame sobat trader. Jadi kita bisa perhatikan di time frame lebih kecil. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika di level-level misalkan di 78,6 ini, kita bisa mau entry point bisa di time frame yang lebih kecil lagi ya. Bisa M30, M15, M5 bahkan M1. Ya boleh saja. Kalau sudah di area-area pertahanan terakhir untuk pullback. Nah, kita lihat di sini dan tadi juga kelihatan bahwa closing candle daily-nya masih di bawah 78,6. Ya, misalkan di sini tadi ya. Di sini kan closingnya sekitar sini. Nah, oke, jadi kita bisa pakai semua time frame sobat trader ya. Jadi bisa dari M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 monthly. Ya, jadi kalau sobat trader ada pertanyaan seputar penggunaan time frame ini, ada yang kurang jelas, bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sobat trader, sudah cukup jelas ya. Time frame apa saja ya, berapa saja bisa kita gunakan untuk trading ya. Kita bisa gunakan dari M1 bahkan sampai dengan monthly. Kita bisa gunakan untuk trading. Kiranya video ini bermanfaat buat sobat trader semua. Jangan lupa klik like dan share. Bagi sobat trader yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya sobat trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Oke, kalau sobat trader sudah jelas ya mengenai trading ya, sobat trader mau langsung ya serius untuk trading, langsung saja buka akun di Java Global Futures. Ya, sobat trader dapat buka link untuk pendaftarannya di website javafx.co.id. Linknya ada di bawah. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.